Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah wa khususun li Muhammad bin Qasim al-Ghazi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Husnul Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah yang kali ini kita di bagian 20 ya, di bagian sebelum akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salafis sholihin fid darin amin. Wa nafaqatuz zaujati, adapun menafkahi seorang istri. Sifatnya zaujah al-mumakkinati yang memberikan kepasrahan min nafsiha dari dirinya sendiri, artinya dia tidak membangkang, itu wajibatun wajib ala zauji atas seorang suami. Jadi seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya yang tidak membangkang, istrinya yang tidak nusus ya. Jadi al-mumakkinatu min nafsiha adalah gambaran atau deskripsi dari istri yang tidak nusus. Walamah talafat, dan ketika berbeda-beda apa nafaqatuz zaujati, menafkahi seorang istri bihasabi haliz zauji dengan sesuai dengan keadaan suami. Bayana menjelaskan siapa al-musannifu pengarang kitab takrib dalika kepada hasba hal zauj itu fi qaulihi di dalam ucapannya. Wahia adapun nafkah itu muqaddaratun dikira-kirakan atau dibagi-bagilah. Fa'in maka jika wafi ba'din nusah, dan itu di dalam sebagian naskah in, kata-kata in. Fa'in kana maka jika ada siapa az-zauju seorang suami itu musiron orang yang kaya. Wa yu'tabaru dan dianggap apa ya saruhu kayanya zauj bitulu'i fajri kulli yaumin dengan keluarnya atau munculnya fajar setiap hari. Famudani maka 2 mud min to'amin dari makanan. Wajibani yang wajib apa mudani alaihi atas zauj kulla yaumin setiap hari ma'alailatihi beserta malamnya yaumin al-mutaakhirati yang diakhirkan apa lailah anhu dari yaum li zaujatihi untuk atau bagi istrinya zauj. Muslimatan itu seorang muslimah kanat ada siapa zaujah, au dhimiyatan atau kafir dhimiyah. Hurrotan itu merdeka kanat ada siapa zaujah, au raqiqatan atau budak. Kita jelaskan dulu. Nafkah itu tergantung kemampuan suami. Jika suaminya kaya, kaya itu apa? Kaya itu adalah mampu. Kaya itu dianggap mampu. Nah, dianggap mampu ini dimulai sejak munculnya fajar. Ya, jadi fikih mengatur nafkah yang wajib bagi seorang suami secara harian. Pada asalnya atau pada dasarnya hukum yang asli adalah hukum nafkah harian, seperti itu ya, hukum nafkah harian. Nah, jadi kaya atau miskin itu dianggap atau dihitung dari munculnya fajar. Baik, kita lanjutkan. Seorang suami itu wajib memberikan 2 mud dari makanan jika suaminya itu seorang yang kaya. Setiap hari memberikan 2 mud, hari itu dihitung siang dan malamnya ya. Hari itu dihitung siang dan juga malamnya. Baik itu istrinya adalah seorang muslimah, perempuan muslim ataupun kafir dhimmi, tidak dibahas lah. Pokoknya yang penting istri sah, baik itu muslim maupun dhimiyah, merdeka maupun budak. Itu wajib diberikan kepada istri nafkah tersebut. Wal mudani adapun 2 mud
itu min ghalibi qutiha, dari umumnya makanan pokoknya si zaujah. Wal muradu, adapun yang dimaksud itu ghalibu qutil baladi, umumnya makanan pokok dari sebuah daerah, min hintotin berupa gandum, atau syair atau jelai, ghairihima atau selain hintoh dan juga syair, hatal aqiqah, sampai atau sehingga susu yang dibekukan di ahli badiatin, di dalam penduduk kampung, yaktatunahu, yang menjadikan makanan pokok siapa ahli badiah kepada akid. Ya, jadi makanan dua mud itu seperti apa? Makanan dua mud itu adalah makanan pokok daerah setempat. Makanan pokok daerah setempat berupa gandum atau jelai atau selainnya, ya. Bahkan jika berupa susu yang dibekukan. Intinya tergantung daerahnya lah. Kalau di kita ya beras, apa jagung, apa sagu dan sebagainya. Jadi 2 mud itu ya berarti 1,2 kilo ya. Karena kalau ditimbang kurang lebih 1 mud itu 6 ons. Maka ya wajibnya adalah 1,2 kilo dari makanan pokok daerah setempat. Wajibu dan wajib lizaujati, bagi atau untuk istri, minal udumi, dari lauk, wal kiswati, dan pakaian. Apa yang wajib? Hal jarot yang berlaku bihi dengan apa al-adatu, kebiasaan, fikulin, dalam setiap satu minhuma, dari udum dan kiswah. Jadi seorang istri selain wajib diberikan makanan pokok, juga wajib diberikan lauknya, lauk pauknya, dan juga diberikan pakaian. Nah, pakaian maupun lauknya ini disesuaikan dengan kebiasaan. Fa'in jarot, maka jika berlaku apa adatul baladi, kebiasaan sebuah tempat atau daerah, fil udumi, di dalam masalah lauk, bizitin, dengan minyak, wasyerojin, dan minyak wijen, wajubnin, dan keju, wanahwiha, dan sepadan dari zat, syeroj, dan juga jubnin, utubiat, maka diikuti apa al-adatu, kebiasaannya, fidalika, di dalam hal tersebut. Jadi untuk lauknya disesuaikan dengan kebiasaan, ya. Kalau di Arab di masa lalu, di abad pertengahan, ada dengan zat, syeroj, dan juga jubnin. Kalau sekarang di Arab itu ya lauknya ya macam-macam. Ya ada keju, ada kalau di Arab sekarang ada full, ada macam-macam lah ala Arab seperti itu, ya. Kalau di kita ya ada sayur kangkung atau sayur bayam atau sayur selobor, kol, dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan kebiasaan. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada fil balati, dalam sebuah wa ilam yakun, dan jika tidak ada itu fil balati, di dalam sebuah daerah, apa udumu ghalibin, lauk yang umum, fayajibu, jawabnya in, fayajibu, maka wajib apa al-laiqu, lauk yang layak, bihali zauji, dengan keadaannya zauj. Kalau tidak ada lauk yang umum gimana? Ya, artinya setiap orang berbeda-beda, ya, maka dikasih lauk yang layak lah, sesuai dengan ukuran zauj. Wayah talifu, dan berbeda-beda apa al-udumu lauk, bikhtilafil fusuli, dengan berbedanya kelas strata sosial masyarakat. Fayajibu, maka wajib, fikul li faslin, di dalam setiap kelas, apa hal jarot yang berlaku bihi dengan apa adatun nasi, kebiasaan orang-orang, fihi, di dalam fasal, minal udumi, minal udumi berupa lauk. Jadi kalau sudah ada umumnya seperti apa, lauknya juga disesuaikan dengan kelasnya, ya kan, kelasnya orang berbeda-beda. Kalau kelasnya orang yang paling bawah mungkin kelasnya kangkung, itu kan kalau di kita itu kan. Di atasnya lagi ya yang lebih mahal, misalkan
brokoli atau apa gitu kan. Kalau di atasnya lagi mungkin yang lebih mahal lagi. Lauknya seperti itu. Disesuaikan dengan kelas lah. Wajibu dan wajib li zaujati bagi seorang istri. Aidon juga apa lahmun daging yaliku yang pantas apa laham bihali zaujiha dengan keadaan suaminya zaujah. Wajib juga ada daging, artinya lawuh lah kalau dalam istilah Jawanya. Kalau tadi kan sayur-sayuran gitu kan. Kalau ini lauknya ya daging, kalau di kita ya ada tempe, ada tahu gitu kan. Tergantung keadaan suaminya. Kalau suaminya mampu beli tahu ya tahu, tempe ya tempe, ikan asin, daging segar. Tergantung kemampuan istrinya. Sebenarnya kalau kita singkat dari paparan yang cukup panjang ini, seorang suami wajib memberikan makan gitu. Wajib memberikan makan kepada istrinya beserta lauk pauknya. Kayak gitu. Gampangnya lagi memberikan uang belanja. Gampangnya lagi begitu. Tapi diperinci seperti ini. Wa in jarot, dan jika berlaku adatul baladi, kebiasaan sebuah daerah fil kiswati di dalam masalah pakaian, limit li zauji untuk orang semacam zauj, bikatanin dengan kain linen, atau haririn atau sutra, wajib maka wajib katan atau harir. Nah, seorang suami juga wajib memberikan pakaian kepada istrinya, tergantung keadaan lah. Orang seperti suami ini kelas sosialnya seperti itu, misalkan kelas tukang jahit, kelas tukang guru, kelas tukang bangunan, atau seorang guru itu misalkan pakai pakaian biasa atau pakaian sutra, atau pakaian yang halus atau pakaian yang kasar. Ya wajibnya seperti itu. Wa ingkana, dan jika ada siapa azauju seorang suami itu muksiron orang yang miskin, wa yu'tabaru, dan dianggap iksaruhu miskinnya zauj bitulu'i fajri kulli yaumin, pada waktu munculnya fajarnya setiap hari, famudun maka satu mud, aifal wajibu maka adapun yang wajib alaihi atas zauj li zaujatihi untuk istrinya zauj, itu mudut to'amin satu mud makanan min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokoknya sebuah daerah. Kulla yaumin, pada setiap hari, ma'alailatihi beserta malamnya, kulla yaum al mutaakhirati yang akhir lailah manhu dari yaum. Jadi kalau orangnya miskin, kalau tadi kan kaya ya, kalau orangnya miskin itu maka wajib satu mud, kalau kaya 2 mud, seperti itu. Satu mud dari makanan pokok daerah tersebut, beras, gandum atau atau jagung. Wama, dan hal ya ta'adamu yang mengambil sebagai lauk bihi dengan siapa al-musiruna orang-orang yang kurang mampu, mima berupa barang jarot yang berlaku bihi dengan adatuhum, kebiasaannya al-musirun minal udumi berupa lauk, wayaksunahu dan memberikan pakaian siapa al-musirun kepada wayaksunahu mimma jarot bihi, ya wayaksunahu dan memberikan pakaian siapa al-musirun dengan mimma kepada ya mimma berupa hal jarot yang berlaku bihi dengan adatuhum, kebiasaannya al-musirun minal kiswati berupa pakaian. Jadi selain memberikan pakaian, selain memberikan makanan, suami-suami yang muksir atau yang tidak begitu mampu ini juga wajib memberikan lauk dan juga pakaian ya kepada istrinya sesuai dengan kebiasaan orang-orang setempat. Kalau orang sekelas itu seberapa, itu tergantung kebiasaannya. Wa ingkana, dan jika ada siapa azauju seorang suami itu mutawasiton orang yang tengah-tengah, wa yu'tabaru dan dianggap tawassutuhu tengah-tengahnya zauj bitulu'i fajri kulli yaumin pada munculnya fajar setiap hari, ma'alailatihi beserta malamnya kulla yaum al mutaakhirati yang akhir lailah anhu dari yaum. Famudun maka satu mud ai fal wajibu maka adapun yang wajib alaihi atas zauj di zaujatihi untuk zaujahnya zauj itu mudun satu mud, wanisfun dan separuh mud, min to'amin dari makanan, min ghalibi qutil baladi dari makanan pokok umumnya daerah tersebut.
Jadi kalau orang pas-pasan 1,5. Kalau yang kaya tadi 2, kalau yang miskin 1. Wajibu dan wajib laha bagi zaujah. Minal udumi dari lauk al-wasati yang tengah-tengah pula. Wamin al-kiswati dan dari kiswah atau pakaian al-wasati yang tengah-tengah. Wahwa adapun al-wasat itu pakaian silahnya bainama antara yang terletak antara pakaian yajibu yang wajib al-musiri atas orang yang kaya wal mu'sir dan miskin, tengah-tengah lah. Wajib dan wajib ala zauji atas suami apa tamliku zaujatihi memberikan kepemilikan kepada zaujahnya atau kepada makanan haban berupa biji. Jadi kewajibannya dalam fikih itu diatur sesuai dengan masih mentah lah ya, masih berupa biji. Wa alai dan wajib atas zauj tohnuhu menggiling hab wa hubzuhu dan menjadikan roti. Jadi yang diberikan 2 mud itu berupa barang mentah, kemudian suaminya ini juga wajib memberikan wajib menggilingnya. Intinya kalau di kita ya wajib memberikan gabah, kemudian digiling, kemudian jadi beras seperti itu. Istri tinggal masak. Baik, wajibu dan wajib laha bagi az-zauja apa alatu aklin perabot makan wasyurbin dan minum watobhin dan masak ya, sendok, piring, garpu dan sebagainya. Wajib dan wajib laha bagi az-zauja apa maskanun tempat yaliku yang pantas biha yaliku yang pantas apa maskan biha dengan zaujah adatan secara adat. Wa ingkana dan jika ada, sebentar ya, jelaskan dulu. Selain makanan dan beserta lauk pauknya tadi, pakaian wajib bagi seorang zaujah adalah diberikan tempat tinggal yang layak. Wa ingkana dan jika ada siapa zaujah itu miman dari golongan orang yuhdamu yang yuhdamu yang diberikan pembantu apa mithluha sepadannya atau sepadannya man fa'alai maka itu wajib bagi zauj ay azauji maksudnya wajib bagi zauj apa ihdamuha memberikan pembantu kepada zaujah bihorotin dengan orang yang merdeka au amatin atau orang budak lahu bagi au amatin atau budak lahu bagi zauj au amatin atau amat atau budak perempuan mustajirotin yang disewa siapa amat au bil infaqi atau dengan memberikan nafkah halaman atas orang sohiba yang membersamai atau menemani siapa man az-zaujata kepada zaujah min hurratin dari orang merdeka au amatin atau budak perempuan likhidmatin untuk membantu zaujah in rodiya jika mau siapa az-zauju seorang suami biha dengan tadi hurra amah atau ya hurra atau amah. Jadi selain memberikan pakaian, kemudian makanan, tempat tinggal juga memberikan pembantu ya. Seorang suami wajib memberikan pembantu ketika istrinya itu adalah dari kelas orang yang diberikan pembantu. Kelas orang kaya lah seperti itu. Jadi nikah itu ternyata tidak ringan ya. Nah, menafkah itu tidak ringan. Jadi wajib memberikan pembantu. Jangan biarkan istri nyuci piring sendiri. Jangan biarkan istri mencuci baju sendiri. Kasih pembantu lah. Gitu ya. Kalau memang kelasnya begitu. Kelasnya nggak nyuci piring sendiri. Kelasnya pembantu ya kasih pembantu. Baik itu berupa orang merdeka ataupun budak di masa lalu. Atau orang yang kalau butuh teman, gitu, termasuk istri itu biasanya tidak mau sendirian kalau suaminya bekerja di luar itu kan. Itu ditemenin sama orang. Buat temenin lah itu juga harus seperti itu kalau suaminya mau dalam hal ini ya. Nah, kalau misalkan suaminya harus memberikan orang yang menemani istrinya di rumah, ya, seorang budak atau orang merdeka buat nemenin aja di rumah, ya wajib. Tapi kalau mau, berbeda sama yang bantu-bantu itu hukumnya wajib. Wa in asaro dan jika tidak mampu siapa zauj binafakotiha dengan menafkahi zaujah al mustaqbalata yang akan datang falaha maka bagi zaujah apa asobru sabar ala isari atas miskinnya zauj wa tunfiqu dan menafkahi siapa zaujah ala nafsiha atas dirinya zaujah min maliha dari
hartanya zaujah. Au taqtaridu atau hutang siapa zauj. Sebentar. Au taqtaridu atau hutang siapa zaujah. Fayasiru dan jadi apa ma nafkah anfaqathu yang menafkahkan siapa mar'ah kepada mat, jadi itu dainan hutang alaihi atas zauj. Bagaimana jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah? Suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya atas nafkah yang akan datang. Misalkan hari ini untuk besok ya, untuk besok suami belum mampu memberikan nafkah untuk hari besok. Maka si istri ini diharapkan bersabar. Atau kalau tidak sabar, ya maka dia menafkahi dirinya sendiri dari hartanya, kan dia punya simpanan juga. Atau dia berhutang, dan hutangnya itu juga apa yang dinafkahkan itu kalau istrinya mau itu dianggap hutang untuk suami. Ngeri ya, ngeri sekali. Hukum fikih itu ngeri kalau diterapkan di keluarga kita di Indonesia. Makanya kita punya tradisi Islam Nusantara itu kan, yang suami istri itu hidup bareng gitu kan, nggak usah hitung-hitungan. Kalau pakai hukum fikih ya begini, istri sangat punya kesempatan ya untuk menjadi orang yang mengerikan bagi suaminya karena harus menuntut nafkah. Bahkan kalau nggak mau dikasih makan, kalau nggak dikasih makan sama suaminya, istrinya ini boleh untuk menagih sebagai hutang apa yang selama ini dia makan gitu kan. Walaha dan itu boleh bagi zaujah fashun nikahi, adapun memfasih nikah, membatalkan nikah. Nah, kalau suaminya tidak mampu memberi nafkah, istrinya boleh membatalkan nikah. Wah, ngeri ya. Faidha fasakho, dan jika telah memfasakh siapa mar'ah atau zaujah, hasulat maka terjadi apa al-mufaraqatu, berpisah. Wahia adapun mufaraqah itu furqatu fashin, perpisahan fasakh, la furqatu tolaqin, bukan perpisahan tolak. Nah, jadi kalau seorang istri kemudian dia tidak dinafkahi, suaminya tidak mampu menafkahi istrinya itu boleh memfasakh, boleh membatalkan nikah, ya kan? Tapi batalnya adalah batal fasakh dan bukan batal tolak. Apa bedanya sih? Kalau batal tolak itu kan ada tolak, ada iddah, ada macam-macam lah seperti itu. Kalau fasakh itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wa aman nafaqatu, adapun nafaqah al-madiyatu yang telah lalu, itu fala fasakh, maka tidak ada fasakh itu maujud li zaujati, bagi seorang istri bisa babiha dengan sebab an-nafaqah al-madiyah. Nah, ketika nafkahnya sudah lalu ya. Jadi yang boleh memfasakh itu adalah nafkah yang akan datang, yang belum diberikan. Mampu enggak untuk besok gitu kan. Tapi kalau yang sudah lalu ya tidak untuk tidak untuk yang sudah lewat. Kalau sudah lewat ya nggak boleh fasakh gara-gara yang sudah lewat. Wakadzalika, dan itu seperti lizaujati fashun nikah. Wakadzalika, dan itu seperti bolehnya seorang zaujah memfasakh nikah. Lizaujati, bagi zaujah, fashun nikah, adapun fasakh nikah. In a'saro, jika miskin siapa zaujuha, suaminya zaujah, bisodaki, dengan mas kawin atau mahar qabla dukhuli, sebelum dukhul, biha, dengan si zaujah. Sawaun, itu sama, alimat, tahu siapa zaujah, yasarohu, kepada kayaknya atau mampunya si zauj qabla akdi, sebelum akad, amla atau tidak. Demikian juga seorang istri boleh memfasakh nikah ketika suaminya tidak mampu memberikan mahar kepada istrinya itu sebelum didukhul. Ya. Baik tadinya tahu orang kaya atau tidak, itu nggak dipedulikan. Yang penting suami tidak mampu membayar mahar, nah itu si istri boleh memfasakhnya. Baik, sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.